Roy Suryo melaporkan mantan koleganya Rismon Sianipar. Kita akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung dua narasumber di studio Kompas TV, Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo, serta Andi Azwan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV. Sehat, semoga Anda berdua juga sehat. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Bang Sangaji, kenapa baru sekarang diadukan? Sementara yang saya ingat, Bung Roy pernah mengklaim bahwa dia ikut berkontribusi dalam buku Gibran Endgame itu. Kenapa kok tidak dari cetakan pertama kelihatan curiga ISBN ini palsu? Kenapa kok sudah ada keluar cetakan berikutnya baru diadukan ke polisi? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi perlu saya klarifikasi bahwa yang dilaporkan itu adalah buku versi pertama. Versi pertama ini dan juga versi kedua, tapi sebenarnya kami lebih fokus pada versi pertama. Terhadap buku Gibran Endgame, ini ada dua LP. LP pertama, LP yang diadukan oleh seorang pembeli, seorang konsumen yang membeli buku ini cash 6.600.000 sebanyak 66 buku, namanya Irwan, ya sahabat saya, mantan Ketua DPRD Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian pasal yang dilaporkan itu adalah dua pasal. Pasal 492 terkait dengan penipuan dan pasal 486 KUHP baru yaitu penggelapan. Jadi namanya tipu gelap. Oke. Ya. Kemudian berkembang dalam perjalanannya datang seorang konsumen lagi namanya Pak Subhan Palal yang juga ikut menggugat Mas Gibran tidak punya ijazah SMA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita sama-sama udah tahu putusannya NO ya. Nah, dua LP ini bukan datangnya dari kami. Datangnya dari konsumen. Datanya dari pembeli. Kami hanya memfasilitasi untuk memberikan advice hukum. Ya, kami tidak pernah menggiring mereka untuk membuka LP ini, tidak. Tapi mereka datang sendiri ke kami, yaitu yang pertama adalah Bang Irwan kontak saya, Bang Ghafur, saya kecewa dengan Rismon. Saya katakan kenapa kecewa? Karena saya ini rencananya ingin beli 300 buku, tapi saya beli 66 karena waktu itu dibelinya di Car Free Day di Tamrin. Oke. Kemudian ketemu Mas Gibran dan Pak Jokowi, beliau mengajukan RJ dan dasarnya salah satu syarat kesepakatan RJ kan harus menarik buku. Loh, kami ini kan sudah terlanjur membeli. Berarti kami tertipu dong. Kerugian jual beli. Iya, intinya adalah ada penipuan. Karena kalau kita baca rumusan deliknya, pasal 492 itu kan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kalau kaitan dengan ISBN? Itu nanti itu hal yang kedua ya, itu datang dari ini yang pertama dari Irwan. Hal yang kedua adalah datang dari Pak Subhan Palal. Pak Subhan Palal ini membeli kurang lebih 5 atau 6 buku. Dan salah satunya adalah buku itu diserahkan kepada Ketua DPR. Ya, Bu Puan. Telepon saya, Bang Ghafur, saya juga kecewa sama Rismon. Dan ternyata setelah saya cek, ini ISBN-nya palsu. Emang apa dampaknya ISBN palsu itu? Sementara Anda bilang tidak mempermasalahkan isi buku itu. Ya, memang kami tidak mempermasalahkan isi buku. Tetapi yang dipersoalkan di sini adalah pertama dari sisi kerugian konsumen, Rismon telah menulis buku ini dan dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya, padahal isinya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kemudian karena dia harus melakukan restoratif justice dengan Pak Jokowi, kemudian dia tarik buku itu dan dia harus batalkan isinya. Konsumen yang sudah terlanjur membeli kan tentu kecewa dong. Ya kan, berarti saya tertipu dong. Oke. Kalau Anda merasa ini bahwa ini ongoing proses, ongoing riset, ya harusnya jangan ditulis dulu. Nah, ada penipuan jual beli di sini Bang Andi. Wajarkah kemudian ada laporan seperti itu di polisi? Ya, kalau saya lihat di sini ada kayak model balas dendam gitu loh. Siapa ke siapa? Ya kan, tadi kan ini kan kawan, sekarang menjadi lawan. Ya kan? Kalau bicara tentang itu ya dari awal aja ketika Rismon masih bergabung mestinya ya. Kalau kita bicara tentang ISBN yang dia cek ternyata itu adalah palsu. Tapi ini kan belakangan setelah RJ dan SP3-nya Rismon kan terbebas dari tuntutan. Nah, inilah dicari bagaimana Rismon itu nantinya kemungkinan tidak menjadi sebagai saksi ya yang menguatkan dari pihak Pak Jokowi itu nantinya kan seperti itu. Tapi makanya dicari jalan ya kan. Saya beli ya dengan harga 6.600.000 ya, kemudian Subhan Palal. Dan kita mengetahui kayak misalnya Pak Subhan Palal ya dari dulu kan dia itu fokus mempersalahkan masalah ijazah Mas Gibran. Dan juga referingnya itu kan dari buku ini kan, Gibran Endgame ini gitu loh ya. Maka dia juga ingin turut andil
untuk melaporkan hal yang sama. Ya menurut saya ya itu ada salah satunya yaitu mereka satu kecewa bahwasanya Rismon itu keluar dari kelompok mereka ya dan lagi memperbaiki nantinya buku Gibran Endgame itu ya sesuai dengan yang sebenarnya dari hasil riset dia yang sekarang dilakukan. Bang Rismon sempat bilang nggak ke Anda masalah yang diadukan sama Irwan Arya ini kan dia udah bayar buat 60 buku, janjinya 200 sampai 300. Terus kan kadung Bang Rismon bilang isinya palsu. Ada rencana nggak buat Bang Rismon untuk mengembalikan uang yang sudah kadung beli 60 buku itu dari uangnya Irwan Arya ini? Ya kalau dia bisa mengajukan ganti rugi sebetulnya bisa diajukan saja ke Rismon untuk itu. Tapi saat ini memang Rismon sedang menyelesaikan buku Jokowi's White Paper itu. Ya mudah-mudahan itu awal Juni itu sudah selesai. Yang untuk langsung diserahkan kepada Pak Jokowi untuk itu. Nah mereka bisa mengajukan nota itu gitu loh. Saya merasa dirugikan dengan buku yang ditarik ini. Saya telah membeli sebanyak 6.600.066 buku itu. Tapi niat dari Bang Rismon untuk mengembalikan ada? Saya rasa dia akan mengembalikan untuk itu. Ada motif balas dendam Bang Sanghaji katanya. Oke, pertama Andi Azwan ini apa legal standingnya bicara atas nama Rismon ya? Saya heran juga ya. Seharusnya yang bisa bicara dengan saya hari ini adalah kuasa hukum dari Rismon. Tapi sayangnya kan tidak hadir. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Andi Azwan ini halusinasi aja. Bahasanya kan selalu begini, ini balas dendam. Hukum itu bukan soal balas dendam. Hukum bukanlah instrumen untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain. Hukum itu diawali dengan adanya dugaan tindak pidana. Pada saat Rismon masih bergabung dengan kami, para konsumen ini kan belum komplain. Mereka belum komplain. Mereka masih suka dan ngefans sama Rismon. Saya tanya kepada Bang Irwan, kenapa Anda mau melaporkan Rismon? Saya awalnya fans berat sama Rismon. Tapi saya kecewa sama Rismon. Kenapa kemudian dia mengajukan RJ dan membatalkan buku yang sudah saya beli? Saya mengalami kerugian material dong. Makanya pada saat Irwan melaporkan Rismon di Polda, yang dinilai itu kan adalah apa dasar kerugiannya? Kerugiannya adalah dia merasa ditipu dengan isinya, kemudian campaign kemana-mana, promosi kemana-mana lewat kanal YouTube Bali G Academy, kemudian juga lewat Car Free Day, kemudian promosi berbagai lewat media promosi online. Itu kan sesuatu yang masif dilakukan oleh penulis gitu. Poinnya? Poinnya adalah ketika penulis mengatakan bahwa Wapres tak lulus SMA, para konsumen yang sekarang menjadi rugi itu kan merasa tertarik untuk membeli. Kemudian setelah itu mengajukan RJ dan dia batalkan isinya. Di situ kan ada rangkaian berita dan rangkaian kata-kata bohong. Tinggal nanti kemudian kita buktikan apakah ada unsur pidananya di situ apa tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini ada balas dendam dari kami. Kami tidak pernah balas dendam kepada Rismon. Bahwa Rismon mengambil langkah untuk restoratif justice, ya monggo itu pilihannya dia gitu. Dan tidak ada usaha untuk menghalangi Rismon menjadi saksi. Karena gini, kewenangan untuk mengajukan seseorang menjadi saksi itu adalah mutlak kewenangan jaksa penuntut umum. Ya biarkan saja proses ini berjalan apakah nanti P21 atau tidak. Ya, intinya adalah kami ingin katakan begini, Mas Tiva. Kami menolak, ya, ini saya mewakili para konsumen ya. Kami menolak adanya ISBN palsu. Ini mereka yang temukan sendiri loh, bukan kami yang temukan. ISBN-nya pada versi pertama ini angka terakhirnya adalah 8040. Ternyata setelah dicek oleh para pembeli sendiri, 8040 itu judul bukunya ini dari Perpustakaan Nasional ini. Ini valid ini. Ternyata terdaftar atas nama buku orang lain yang judulnya adalah ini. Sehingga layak menurut Anda untuk diadukan itu ya, polisi. Dan inilah kemudian yang diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya sehingga LP Pak Subhan Palal adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen itu diterima. Oke, ada alasannya Bang, ada buktinya di situ. Kalau mereka ya coba ya secara ini aja cara akal waras saja. Kalau Rismon bergabung di sana, apakah mereka mempersoalkan ISBN? Tidak akan. Karena Rismon keluar dari situ ya dia sadar bahwa dia telah membuat suatu kesalahan untuk itu, dia akan memperbaiki nanti buku Gibran Endgame ini. Ya mereka seperti merasa bahwa Andi Azwan sebentar. Andi Azwan dari tadi dengar nggak omongan saya? Bukan kami yang mempersoalkan, yang mempersoalkan konsumen. Kan yang mempersoalkan para konsumen. Jujur, ya kalau jujur mengatakan itu ya,
dari pertama awal itu ISBN-nya yang dia buat itu adalah palsu, mereka harus katakan itu palsu. Tapi kan dibilang bahwa ini nggak ada niat untuk bentrok-bentrokin kok sebetulnya. Nah, bagaimana yang yang melaporkan ini siapa? Subhan Palal. Jelas satu kolam sama, bukan rakyat umum. Ya, yang kita tidak kenal. Ini mereka memang satu kolam semua gitu. Kedua Irwan, ya kan? Ya, kita juga udah paham itu, selalu bersama-sama kan? Ya kan? Jadi intinya kalau mau bicara tentang ISBN dari awal dicetak itu kalau mereka menyadari bahwa itu palsu, ya ganti dong. Ya kan? Ditegur dong si Rismon. Ya kan? Bukan sekarang ya setelah ya Rismon penulisnya itu melakukan RJ dan sebagainya, mereka yang saya katakan tadi kurang ajar nih dia bilang nih kan, dia mau balas dendam untuk itu. Persalahkan masalah ISBN. Kalau mau jujur dari ISBN pertama dikatakan ini palsu, mohon ganti mohon. Ataupun orang lain misal belajar yang beli di CFD atau yang lain yang memperkarakan itu. Itu yang benar gitu loh. Jadi tidak ada pihak. Kalau ini kelihatannya ya sebegitu. Artinya ada keberpihakan dia. Bagaimana Rismon ini kita buatkan LP, kemungkinan ini dugaan saya. Nanti kalau masuk di persidangan itu dia tidak bisa menjadi saksi. Bahan ke sidang juga. Ini kan kalau dugaan gitu, saya Bang Sandi, ya. kalau dugaannya Bang Andi Jadi tadi. ini lagi-lagi halusinasi seorang Andi Azwan bahwa yang melaporkan ini pihak kami. Loh, kami bukan melaporkan, kan dari tadi saya sudah jelaskan. Yang melaporkan itu adalah konsumen yang merasa dirugikan. Dan terhadap buku Gibran Endgame, perlu saya katakan bahwa kami tidak ada dalam manajemen buku ini. Kami tidak tahu ini bagaimana ada pemalsuan dokumen berupa ISBN palsu. Walaupun Roy mengaku ikut berkontribusi dalam itu. Berkontribusi sebagai brand ambassador. Tetapi Konteks tidak, brand ambassadori batasannya gimana? brand ambassador itu hanya membantu mempublikasikan, Nah, itu sudah membantu masuk. mempromosikan, dan itu dilakukan secara profesional. Ya, jadi gini, buku ini adalah murni di bawah manajemen Rismon sebagai penulis dan istrinya sebagai editor. Makanya kemudian kedua-duanya dilaporkan. Berarti terima-terima aja, nggak dicek isinya dulu kalau gitu dari Bung Roy? Loh, kami tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Mas Roy kan bukan penulis dalam buku ini. Mas Roy brand ambassador. Brand ambassador kan kita tahu. Dia tidak tahu menahu soal isinya. Yang dia tahu adalah aku diminta tolong untuk mempromosikan buku ini secara profesional. Ya sudah, aku bantu. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami ingin melawan yang kayak gini-gini nih, yang palsu nih. Nah, ini ISBN yang palsu kayak gini nih kami lawan ini. Ya. Ini Sampai batas mana kalau mau dilawan itu? Ini palsu, dan palsu-palsu yang kayak begini nih harus dilenyapkan gitu. Artinya buku itu harus ditarik menurut Anda? Bukan ditarik, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan berupa dugaan memalsukan ISBN palsu. Sama seperti kami ingin mengkritik yang kayak begini nih. Nah, ini kaitannya apa nih? Ini ada seorang relawan Pak Jokowi, saya tidak perlu sebutnya namanya. Oh iya. Namanya adalah Andi Azwan. Ya. Dia mendapatkan kartu dari Pradi Bersatu, betul ya? Betul. Dan tadi saya juga udah mendengar pernyataannya bahwa ini sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Anda tahu nggak? Ini juga tidak boleh diterima oleh dia. Hubungannya dengan bukunya? Hubungan dengan buku ini Sebentar. Saya ingin katakan begini. Model-model yang seperti ini sebetulnya juga ini juga melanggar. Ini melanggar. Sama seperti ada ISBN, ya, ada ISBN yang dari buku Gibran Endgame itu ternyata bukunya ini. Ya. Ini yang sebenarnya kita tidak boleh mentolerir. Saya harus tegaskan, berarti kalau sudah ada masalah ISBN ini, menurut Anda mewakili kubu Roy Suryo, buku itu harus ditarik atau tidak? Singkat ya. Kami tidak mempersoalkan isinya. Yang kami persoalkan adalah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Jadi harus dibedakan tuh secara material. Jadi gini, mana perbuatan material pemalsuan dokumen dan mana perbuatan yang terhadap penasihat penulisan buku. hukum dari konsumen dia itu yang meminta itu. Ya kalau itu namanya ada pemalsuan ISBN, seharusnya kan ditarik gitu. Ya kan? Nggak mungkin diperjualbelikan lagi, kan dikatakan palsu. Yang kembali lagi saya katakan, berarti Andi Azwan harus memberikan nasihat kepada Rismon, jangan jual belikan buku itu lagi. Ya, dibuat buku itu, mereka tahu itu palsu. Kami nggak tahu loh. Anda jangan menuduh. Sorry, saya bilang. Anda jangan menuduh bahwa kami tahu loh.
Saya sama sekali tidak tahu. Ini kan Roy perhatian Suryo hukum, juga sama ya. sekali juga tidak tahu. Terserah. Teman-teman yang lain juga tidak tahu. Adalah manajemennya. Anda jangan melampaui Salah sesuatu satu yang manajemennya Anda nggak kan punya ada kewenangan namanya untuk itu. Michael Gitu. Sinaga juga ya. Jangan ditampilkan itu juga yang di kolam mereka semua itu gitu loh. Ya, posisi saya ya bukan bahwa saya ini adanya Rismon ya. Ini sama seperti ini nih. Jadi Ini nih. Ini boleh nih. saya bicara dulu? Lanjut, Bang Andi. Bang Andi dulu ya. Bang. Yang kayak gini-gini ini yang nggak Jadi, boleh nih. Ini yang nggak ini boleh. mereka Ini yang nggak boleh nih. Ya. Ngaku-ngaku ISBN advokat. Ngaku-ngaku itu advokat. salah. Tahan dulu, Ini Bang ngaku-ngaku advokat. ISBN-nya itu sudah palsu. Ya, mereka ini tidak memberitahu ataupun menasihati kepada Rismon pada saat itu. Ini kan yang pertama. Ya, dicetak. Kalau dia ya itu katakanlah gini, Rismon masih di sana, nggak mungkin mereka akan mengganggu gugat itu. Soal Roy Suryo sebatas jadi brand ambasadornya di buku ini? Katakanlah bilang brand ambassador, dia juga terlibat dalam hal itu karena dia mensuplai data dalam pembuatan buku itu. Ya hanya mensuplai data. Ya mensuplai data dalam satu buku itu ada satu batang tubuh semua. Anda salah. Bukan Anda salah. tangan, kaki, kiri. Nggak, Itu ada satu batang tubuh. Nah ISBN-nya itu sudah menentukan. Ya, artinya mereka semua itu terlibat dalam pemalsuan ini. Dan harusnya Roy Suryo juga mengetahui Ya harusnya pasti dia mengetahui untuk itu tidak mungkin. Ada Michael Sinaga di situ. Ya kan sebagai tim manajemennya juga ada Arif Iksan di situ. Tapi kan mereka kan tidak melaporkan tim manajemennya sebagai ketuanya. Yang namanya Michael Sinaga itu. Ya kan? Jadi intinya di sini ya kembali lagi saya katakan mereka mau melakukan ya agar Rismon itu nantinya tidak akan bersaksi. Oke. Ya, ini Masalah- satu lagi apa tuh? mengenai ini saya mesti jelaskan. Ya. Oh ini ya. Yang Saya kartunya mesti ini ya? jelaskan Ini kartu bahwa advokat teman-teman Pradi ya, Bersatu ya? Arahnya nggak ke sini sebetulnya. Oke. Arahnya nggak ke sini, tapi saya mesti jelaskan juga. Saya sudah berkali-kali juga menjelaskan. Memang ini ya mereka ingin mencoba untuk mendowngrade saya. Saya sudah katakan itu. Saya memang jadi anggota biasa dari Pradi Bersatu ya non advokat. Oke. Dan itu biasa. Ada. Dan saya tidak akan bisa menerima ini Siapa yang kalau bilang biasa? tidak diberikan oleh ketua umum dan sekjen dari Pradi Bersatu. Oke. Apa hak dia untuk menanyakan itu? Oke. Ini adalah kartu anggota biasa, bukan kartu advokat. Mari kita kembali Selesai, ke kita diskusi kembali. buku. Oke, Kita mari kita kembali. kembali ke Tapi diskusi buku sebentar, ini. Mas No. Dimas, Kita harus kembali saya lagi. tak- Kembali lagi saya- aja, saya kita satu kembali. hal Tidak aja, ada. ini Itu satu udah, hal begini. udah Ini satu selesai hal kan begini. kita Kaitannya dengan berbicara ini apa, sekarang Pak? Saya jelaskan. kaitannya Satu hal aja. adalah kaitannya dengan yang dikatakan Oke, mereka udah ya. ini adalah ISBN. Oke, Udah. oke. Apa masalahnya? Sebentar. Kartu ini hanya bisa dikeluarkan kepada para advokat. Bagaimana Sebentar. advokat tidak bisa? Anda Anda bukan anggota Pradi Bersatu. Sebentar, Anda saya- bukan Pradi. Ya, kayak kan Anda udah bicara, saya jelaskan buat Anda. Anda bisa jelaskan, bukan Advokat- Anda punya hak untuk menjelaskan. Advokat- Yang menjelaskan itu adalah Sekjen Pradi Bersatu Kapan dan saya mau Ketua Umum bicara? Pradi Oke. Bersatu. Anda nyolot terus. Karena Saya ini harus- bukan- Anda nyolot terus. Karena ini bukan Oke, sebentar. substansi yang kita Mas bicarakan. Tival, sebentar aja. Bukan supaya substansi. Saya harus supaya kembalikan supaya- lagi ke diskusi Anda buku kita tidak ini. tahu masalah Supaya Pradi clear. Bersatu, Anda tidak tahu masalah Pradi. Advokat- Anda hanya mengatakan bicara tentang advokat advokat. itu- Yang jelas sudah saya jelaskan, ini bukan dari kartu advokat. Oke. Kartu anggota Mari kita Pradi kembalikan Bersatu. diskusi. Oke, Oke, mari saya- kita Kembali lagi kembalikan kita diskusi. Oke, sebentar aja. Saya harus Bang Sangat klarifikasi. Tidak bisa itu, Ini buat karena ini publik. tidak sesuai Ini buat dengan publik. materi Ini yang buat kita publik. bicara. Enggak, Pendek saja, saya kasih kesempatan Secara yang sama. substansi Pendek saja yang soal ada. ini. Gitu. Oke, bacotnya udah ya, gini. Advokat itu terikat pada Kode Advokat Indonesia tahun 2002 yang dibuat oleh berbagai Oke. organisasi advokat. Baik. Di pasal 8 Kode Etik Advokat, kantor hukum maupun organisasi advokat tidak boleh memberikan kartu anggota advokat Baik. kepada seseorang yang Pertanyaan bukan saya, advokat. kartu anggota advokat bukan? Ini bukan kartu anggota advokat. Ini menggunakan logo organisasi Loh, advokat organisasi. Pradi Bersatu. Anda tanya. Karena Anda salah diskusinya betul ini. sudah Anda- mulai memang keluar dari Anda topik ini kita. bukan Anda substansi. tidak punya Oke. legal Dan standing memang- untuk menerima ini. memang Anda mereka Saya harus sudahi Anda diskusi saudara dulu. tidak punya argumentasi. bahkan Oke. seperti Rismon yang Akhirnya sukanya mereka membuat melakukan- Dengan segala hormat, Bang Sangaji, Bung Andi. Oke. bacotnya gede Oke, tapi nggak punya Bang legal Sangaji, standing Bang gitu. Andi. Kita sudah keluar dari jalur, tapi terima kasih Anda sudah Ya. Anda berdua sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini, sudah datang. Bang Sangaji terima kasih, Bang Andi Azwan juga terima kasih Ya. sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Kami jeda sebentar saudara, tetap di Kompas TV.